pasti sahabat semua itu 99% tidak ingin mati, betul tidak? Pasti betul, ya sahabat. Itu pasti semua tidak ingin mati, ingin hidup kekal. Padahal dunia mataul gurur, dunia itu adalah kesenangan yang menipu, jangan sampai tertipu. Karena ada ukhrawi, nanti ada akhirat. Ingat mati, ingat mati. Nah, harus ingat mati. Itu kata penyanyi itu, siapa namanya? Wali kalau tidak salah ya. Itu harus ingat mati. Selalu kita ingat mati ya, selalu datang ketika ada orang yang wafat kita hadir, maka akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung amaliah kita, apakah kita nanti akan dikuburkan semestinya seperti orang yang layaknya orang meninggal. Tapi kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal adalah ada pengurusan, diantaranya fardu kifayahnya. Dari mulai kita memandikan jenazah itu fardu kifayah, mengkafani jenazah, kemudian mensolati jenazah, yang keempat menguburkan. Itu empat kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang mati. Nah, kalau tidak ada yang melakukan itu, terlepas yang meninggalnya itu apakah muslim atau non muslim, tetap harus diurus ya. Kalau misalkan di tempat kita ada orang di luar Islam meninggal, tidak ada yang mengurus, atau agamanya atau orang yang seiman dengan dia tidak mengurus, kewajiban kita sebagai muslim untuk mengurusi, walaupun mereka beragama di luar Islam. Apalagi yang meninggalnya tetangga kita, sahabat kita, saudara kita yang sesama muslim, harus dilakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Tapi kewajibannya sebutnya fardu kifayah. Nah, akan tetapi kita tidak hanya kita mengurusi galian kuburnya saja. Jadi pada dasarnya banyak di kita itu lebih banyak panitia kuburnya. Itu tidak. Coba aja cek. Jika ada meninggal di tempat sahabat semua, coba lihat, banyak yang mensolati jenazah, banyak yang dimakam. Pada dasarnya yang memandikan beberapa orang sedikit, oke lah ya. Karena kalau banyakkan memang sulit juga. Tapi itu perlu kita tahu ya. Memandikan jenazah, kalau bahasa kita itu ada ngawaradon. Nanti kita sampaikan tentang bagaimana ngawaradon mayit. Dari mulai kita membersihkan, niat mewudukannya, kemudian kita memandikannya, beda ya. Mandi kita sama memandikan jenazah beda. Kemudian mengkafani juga sama. Boleh kalau tidak ada bahan, misalkan tidak ada boleh, kalau di kita pakai baju yang ada boleh-boleh saja. Yang terpenting adalah mayitnya dibungkus. Itu intinya. Ya. Jadi kemudian mensolatkan, kadangkala karena kita ingin kebanyakan banyak ya di luaran sana, bahkan di kita juga banyak orang yang hadir ke tempat orang yang sedang kena musibah atau orang yang meninggal, baik saudara, sahabat, hanya nongkrong saja kadang. Yang penting ketahuan kita itu ada. Padahal bukan itu tujuannya. Kita memberikan kebahagiaan kepada orang yang ditinggalkannya, bahwasanya meninggal itu kita juga akan meninggal. Bersabar, tabah atas musibah itu. Ya, jangan hanya nongkrong saja, doakan, kemudian membaca doa, tidak hanya ngomong aja juga kita. Mudah-mudahan, tidak hanya mudah-mudahan. Tetap saja kita mendoakan itu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, berzikir, itu mendoakan yang lebih baik. Memang bagus kita, mudah-mudahan amalnya diterima Allah, dihampura dosa. Nah, itu juga doa. Akan tetapi yang lebih nyampai lagi atau yang lebih baik lagi selain pada kita memberikan ucapan itu tetap sungkawa ya, tapi tetap saja yang lebih baiknya juga kita juga praktekkan membaca Al-Quran, atau yang mampu kita ikut bersedekah. Tergantung amal-amalan. Jangan kita melihat bahwa orang ketika masih hidup bagaimana orangnya, latar belakang hartanya atau latar belakang fisik atau psikisnya. Jangan dipandang seperti itu. Kadang kita tidak tahu bahwa meninggalnya lebih mulia daripada kita mungkin. Ya, jadi jangan memandang orang dari sebelah mata. Oh, dia mah begini, begitu, begini, begitu. Ya, dia mah tidak mampu, dia mah kaya. Jangan dibeda-bedakan seperti itu. Orang yang meninggal ya seperti itu bakal meninggal. Ya, baru-baru ini saya alami sendiri, ada tetangga saya yang meninggal. Bahwasanya beliau orangnya tidak berada, sebut saja tidak mampu.
boro-boro untuk menghadiahi atau memberikan apa namanya istilah kita tuh tahlilan 1 2 3 4 sampai 7 misalkan sampai 40 100 atau sampai haul, tidak mampu. Saya baru mengalami sekarang ini, sekarang itu malam 7-nya sekarang beliau. Alhamdulillah, meskipun di apa namanya pembacaan tahlilnya, berdoanya di masjid, Masya Allah setiap malam itu orang masyarakat penuh menghadiri, meskipun pulangnya tidak diberikan hadiah atau bahasa kita tidak diberikan mie atau lebih kesananya disebutnya jomet kayak josamet, itu tidak. Kadang-kala banyak orang yang mengharap itu, tapi mungkin hati kecilnya ada, tapi karena kebersamaan bela kepada tetangga, kepada saudara, alhamdulillah sampai malam ke-6 penuh, bahkan dikirnya 100 ya, tahlilnya bacaan la ilaha illallahnya 100, baca yasin, tapi orang alhamdulillah sampai isya, mereka sampai alhamdulillah maghribnya penuh, isyanya penuh, meskipun tidak ada hadiah yang biasa. Kalau di kampung-kampung dapat kresek mie ya tuh, tapi ini tidak. Masya Allah, amalan apa saja yang beliau amalkan ketika hidupnya. Makanya kita jangan merasa kita orang kaya, jangan merasa kita orang hebat, jangan merasa kita ulama, jangan merasa kita ustadz, kiai, atau orang biasa sekalipun. Tidak boleh sombong. Orang sombong pasti bakal mati. Ya, Allah tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Betul tidak? Betul.